Membeli parfum di tempat yang sangat jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tiada tandingannya, sehingga kita bisa bertemu meski di dunia maya di acara virtual open house SMA Semesta 2021. Salawat dan salam semoga Allah terus curahkan kepada Nabi dan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Iskandar Mulia, GM Sekolah Semesta, yang kami hormati Kepala SMP dan SMA Semesta Semarang, yang kami hormati Kepala SMP Semesta 2 Semarang, dan yang kami hormati serta kami banggakan Bapak dan Ibu guru, orang tua, wali, dan para siswa dari seluruh Indonesia. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara berjalan lancar dari awal hingga akhir dan tentu saja membawa manfaat untuk kita semuanya. Karena ini sangat penting ya, nanti akan kita nikmati beberapa informasi yang sangat krusial. Dan siapa tahu Anda yang ikut di acara ini menjadi salah satu dari keluarga besar Sekolah Semesta. Nah, supaya lebih paham, lebih detail tentang Sekolah Semesta, mari bersama-sama kita akan menyaksikan profil Sekolah Semesta dan sekaligus launching program Semesta Scholarship Test untuk tahun ajaran 2022 ke depan. Baik, sudah siap? Selamat menyaksikan. Aku adalah peraih beasiswa SST 2020. Hai semuanya, nama Gora dan nama saya Kayla Pernayuda, peraih beasiswa SST 2020. Tapi SST itu apa sih? Hai, buat kalian generasi muda berprestasi kelas 5 sampai 6 SD dan kelas 8 sampai 9 SMP, ikutilah Semesta Scholarship Test. Sekolah Semesta kembali memfasilitasi generasi muda bangsa yang berprestasi untuk mendapatkan beasiswa dan merasakan pengalaman belajar luar biasa di Sekolah Semesta. Ayo segera daftar ke SST 2021 Dan dapatkan beasiswa setotal 500 juta rupiah. dan kalian juga akan mendapatkan laptop ini jika kalian berhasil mendapatkan beasiswa SST 2021. Kita tunggu kedatangan kalian ya.
Bagaimana? Sudah mulai jelaskan apa itu semesta, program SST, tapi tenang, itu baru secuil dari informasi tentang SMA semesta. Nanti ke depan kita akan mengikuti seluruh informasi yang nanti akan semakin detail. Ya, sabar ya. Nah, hadirin berbahagia, pada kesempatan yang berikutnya ini kita akan menyaksikan penampilan siswi ya, pembacaan puisi dari juara puisi lomba pramuka ya. Kita akan menyaksikan bersama Salsabila Naila. Selamat menyaksikan. Pada kaum hipokrit, karya Salsabila Naila Paramita. Kurat hipokrisi penuh manipulasi mulai terlucut. Oh, lihat yang luput, lihat yang hanyut. Air mata kami dipecut. Kami pengecut, bermuka kusut, makin tersudut. Wajah-wajah yang dicuri berlari melepaskan diri. Perlahan, hati-hati sekali, menyelinap di tepi pagi yang teduh. Berderak hingga malam tak tersentuh. Sampai pada suatu ujung, kami bersitatap dan tertegun. Beginikah tempat yang kami sebut nurani? Terlalu tebal buat digali. Terlampau kusam untuk dikenali. Wahai malangnya, sungguh kami telah menipu diri sendiri. Cinta, cerita, bahagia, sesempurna yang didamba. Semua terdengar tak ada beda dari lagu Nina Bobo yang mengantar lelap kami dengan sepenuh dusta. Fata Morgana berkongsi dengan sandiwara. Kami pengkhianat ulung, mesti bertopeng untuk berlindung, biar terus agung, dijunjung dan disanjung. Kami abaikan nurani, menyungkurkan bisikan hati. Tetapi sebenarnya di dada ini meruah tanya. Dapatkah jalan benderang kami temui? Tuh kan, luar biasa keren sekali. Bagaimana penampilan dari Salsabila Naila. Dan sebagai informasi, ini adalah juara lomba puisi pramuka ya. Dan ini karya sendiri, disyuting di kampus semesta. Tuh keren kan? Menandakan bahwa siswa-siswi semesta itu seimbang antara potensi akademik dan potensi-potensi lainnya. Nah, hadirin berbahagia, untuk lebih mengenal tentang sekolah semesta,
kita akan mendengarkan lagu Mars Semesta. Selamat menyaksikan. Tuh, keren kan? Mars Semesta membuat semangat kita terus berkobar untuk mendobrak halangan dan rintangan. Nah, itu nanti akan semakin kita ketahui detailnya melalui informasi yang akan kita ikuti beberapa saat lagi ya. Tolong sabar ya. Baik, berikutnya hadiah berbahagia kita akan mendengarkan sekaligus detail dari Sekolah Semesta yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Semesta. Kepada Bapak Ahmad Nurani kami persilakan. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada yang terhormat Bapak Ibu, peserta Open House SMA Semesta yang berbahagia, SMA Semesta merupakan SMA yang berdiri sejak tahun 1999. Jadi hingga pada saat ini usianya sudah hampir atau sudah lewat 30 tahun dan sudah banyak prestasi yang dihasilkan. Dan sungguh merupakan suatu kebahagiaan pada kesempatan kali ini kami bisa membuka pintu mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa melihat secara sepintas, secara online, apa yang ada di SMA Semesta yang berkedudukan di Gunung Pati, Kota Semarang. Baik, langsung saja saya akan coba paparkan secara sekilas tentang apa yang kami miliki di SMA Semesta. Ya, SMA Semesta berdiri sejak tahun 1999 dan sejak tahun 2015 sudah berubah statusnya menjadi Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Dan saat ini kurikulum yang kami gunakan adalah kurikulum Cambridge yang bekerjasama dengan Cambridge International Education.
Secara detail, kurikulum Cambridge ini kami gunakan untuk 5 mata pelajaran, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, dan bahasa Inggris. Sedangkan untuk kurikulum yang lain adalah kurikulum nasional, yang wajib ada 3, yaitu bahasa Indonesia, agama, dan PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Visi dan misi SMA Semesta yaitu untuk menjadi sekolah yang mampu mengantarkan peserta didik ini adalah istilah untuk siswa yang memiliki keunggulan akademik, berakhlak mulia, dan peduli lingkungan. Ini kemudian kami jabarkan ke dalam misi, yaitu pertama untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sekolah dengan manajemen mutu, jadi berdasarkan standar mutu tertentu, kemudian menjalankan proses pendidikan, pembelajaran yang humanis dan profesional, kemudian menyelenggarakan kegiatan layanan pembinaan dan pendampingan studi lanjut. Maksud studi lanjut di sini adalah untuk menuju jenjang pendidikan tinggi, yaitu universitas. Nanti akan dijelaskan di slide yang berikutnya. Kemudian yang keempat, menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai akhlak mulia dan kepribadian luhur. Serta yang terakhir, peduli lingkungan adalah untuk gerakan peduli sosial dan lingkungan. Nah, untuk sistem pendidikan sendiri, pada awalnya kami adalah sekolah nasional atau nasional plus. Kemudian sejak tahun 2015 berubah menjadi satuan pendidikan kerjasama dengan menggunakan kurikulum internasional yaitu Cambridge, ya. Dan pada tahun 2020 yang baru lalu, SMA Semesta sudah mendapatkan akreditasi SPK yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan predikat A, kalau di angka 96. Kemudian ini adalah satu program baru yang kami lakukan pada tahun ini, yaitu STEAM Education. Jadi STEAM ini adalah satu program. Untuk saat ini kami tawarkan berupa kegiatan ekstrakurikuler, tapi tidak menutup kemungkinan untuk tahun-tahun berikutnya ini akan menjadi satu mata pelajaran yang masuk dalam kurikulum. STEM ini terdiri dari 5 bidang yang kita bisa lihat dari huruf-hurufnya, yaitu S itu science, kemudian T teknologi, I engineering, art, dan matematik. Jadi STEAM ini adalah satu program yang berusaha untuk menggabungkan atau melatih siswa ke dalam 5 aspek, yaitu science, teknologi, engineering atau rekayasa, seni, dan matematika. Nah, untuk kurikulum pada saat ini yang kami lakukan untuk jenjang SMA yaitu pemrograman dengan menggunakan Arduino sebagai interface-nya, dan di sini ada perangkat yaitu namanya ini seperti robotik ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Arduino. Dan program Arduino ini bisa digunakan ke berbagai bidang. Jadi dia seperti interface antara program atau komen yang dilakukan oleh manusia ke dalam mesin. Kemudian yang kedua, program yang kami miliki yaitu career planning. Career planning ini kami mulai sejak kelas 10 hingga kelas 12. Bentuk-bentuk kegiatannya ada yang pertama one-on-one meeting atau counseling satu persatu. Kemudian nanti ada seminar-seminar tentang persiapan ataupun sharing pengalaman dari beberapa alumni yang saat ini sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik itu dalam maupun luar negeri. Berikut dengan tips-tips untuk persiapan untuk menuju ke perguruan tinggi yang dituju, dan juga persiapan untuk mendapatkan beasiswa.
Kemudian nanti ada juga edu fair atau pameran pendidikan, dan yang sebenarnya akan paling penting adalah ada serangkaian tes yang untuk meningkatkan potensi dan juga bakat dari siswa yang kami mulai sejak kelas 10 hingga kelas 11. Nah, tes itu ada berbagai macam, mulai dari tes potensi akademik yang kami laksanakan di kelas 10, kemudian nanti ada tes MBTI untuk mengetahui karakter dan juga kecerdasan yang lain, multiple intelligence, kemudian nanti ada tes bakat yang lain yang kami selenggarakan di kelas 11, sehingga siswa pada saat menginjakkan kaki di kelas 11 itu sudah punya gambaran kira-kira bakatnya akan bisa berkembang di bidang apa yang nantinya akan menjadi paduan untuk pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Kemudian di kelas 12 itu kami tinggal memulai siswa untuk melengkapi portofolio yang dibutuhkan jika siswa itu ingin memasuki satu program yang memang berbeda. Nah, sebagai contoh misalnya program untuk kuliah di luar negeri, ada beberapa yang membutuhkan portofolio seperti standardized, kemudian sertifikat bahasa Inggris, dan sertifikat yang lainnya. Kemudian program yang ketiga itu guidance atau bimbingan. Guidance ini merupakan satu departemen yang bertugas untuk mengembangkan karakter siswa atau membina karakter, ya. Dan sepenuhnya ini akan diunjuk tombaki oleh wali kelas. Jadi sistem wali kelas di SMA semesta itu berbeda dengan SMA atau sekolah-sekolah lain. Wali kelas di sini berperan sebagai pengganti orang tua di sekolah dan juga di asrama, karena sebagian siswa di SMA semesta berasrama. Dalam melakukan tugasnya nanti wali kelas akan dibantu oleh pembina asrama. Satu kelas nanti akan memiliki 1 hingga 2 orang pembina asrama. Dan ada beberapa program yang dilakukan oleh wali kelas untuk membina karakter dari siswa, mulai dari program counseling, bertemu satu persatu, berkelompok, diskusi, hingga acara sosial yang melibatkan seluruh siswa di dalam satu kelas. Kemudian ini adalah fasilitas-fasilitas yang saat ini kami miliki. Untuk gedung sekolah antara putra dan putri ini terpisah, masing-masing ada satu gedung tersendiri. Kemudian ada ruang audiovisual yang kami sebut sebagai AVR, itu berada di gedung yang terpisah juga. Kemudian asrama juga terpisah antara putra dan putri. Kemudian musola juga, di masing-masing asrama ada satu musola. Kemudian fasilitas yang lain adalah teknologi integrated classroom. Ini adalah fasilitas, sekumpulan fasilitas yang menggunakan teknologi di dalam kelas. Yang pertama adalah interactive flat panel, nanti bisa dilihat di mungkin di slide sebelumnya itu sudah terlihat ada papan seperti televisi, itu fungsinya untuk menayangkan display, ya, baik itu slide ataupun bisa berfungsi sebagai seperti papan tulis. Kemudian nanti masing-masing siswa juga akan mendapatkan Chromebook, itu suatu perangkat digital yang bentuk fisiknya sama seperti laptop, dan memang kerjanya seperti laptop, dan memang itu adalah laptop, dengan menggunakan sistem operasi Chrome OS yang dikembangkan oleh Google. Dan tidak lupa adalah fasilitas internet. Kemudian laboratorium IPA dan komputer di masing-masing mata pelajaran IPA ada satu laboratorium, kemudian di masing-masing gedung putra maupun putri ada satu lab komputer. Kemudian ruang musik, saat ini kami memiliki satu ruang musik, kemudian lapangan olahraga berupa basket, ada 2 lapangan basket, kemudian 2 lapangan, satu lapangan sepak bola dan satu futsal, jadi bisa dikatakan 2 lapangan sepak bola.
kemudian 1 voli dan 1 lapangan badminton. Kemudian 1 perpustakaan yang di sini tidak ditampilkan. Kemudian yang terakhir adalah ruang makan dan kantin. Untuk ruang makan kami namakan dining hall. Kemudian tidak lupa salah satu ujung tombak dari sekolah adalah staf pengajar. Untuk staf pengajar kami memiliki beberapa staf pengajar dari luar negeri untuk mata pelajaran IPA, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk staf pengajar Indonesia atau lokal, sebagian besar sudah memiliki sertifikat pendidik, sedangkan untuk pengajar Indonesia itu sudah memiliki kualifikasi S1 dan S2. Kemudian tidak lupa adalah kualifikasi mereka, kompetensi mereka untuk dalam pengajaran. Setiap tahun kami mengadakan 2 kali pelatihan guru bekerja sama dengan sekolah-sekolah lain, dan para pengajar untuk pelatihan ini kami datangkan dari berbagai negara. Ada yang dari Amerika, Inggris, Singapura, Ceko, Kanada, dan Australia. Jadi cukup intensif untuk pelatihan-pelatihan guru. Jadi untuk sertifikat pelatihan sudah cukup banyak yang dimiliki oleh guru-guru kami, baik itu diadakan oleh Cambridge maupun dari lembaga luar lainnya. Kemudian kita masuk ke prestasi nasional dan internasional. Ini adalah prestasi yang baru lalu, yaitu medali emas untuk medali internasional Olimpiade Informatik 3 tahun berturut-turut mendapatkan medali emas yang diambil oleh Abdul Malik Nur Rahman dan Pikatan Arya Bramjati. Kemudian selain di prestasi di bidang sains, kami juga memiliki prestasi di bidang proyek. Proyek ini adalah penelitian khusus di bidang sains. Ada beberapa prestasi sini yang kita lihat. Yang pertama, medali perak di China Adolescent Science and Technology Innovation Contest di Macau. Kemudian medali perak sama di ajang Korea International Youth Olympiad di tahun 2019, ya cukup lama. Kemudian selain di bidang co-curricular bidang sains, kami juga memiliki prestasi pada tahun 2019 di bidang olahraga, basket. Kemudian untuk bidang seni juga, jadi bukan hanya di bidang sains dan olahraga, seni juga ada. Kami punya banyak prestasi dan ada ajang yang memang setiap tahun kami ikuti. Untuk jenjang nasional yaitu OCB, dan di internasional ada beberapa, diantaranya adalah Genius Olympiad yang diadakan di kota New York, Amerika Serikat. Kemudian untuk statistik penerimaan universitas pada tahun ini kami punya data sejak tahun 2017, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Untuk PTN tetap yang masih mendominasi sebesar 57%. Kemudian untuk PTS ya lumayan 37%, kemudian 5% luar negeri. Memang ada 1% siswa yang belum lapor. Kemudian pada tahun 2018 jumlahnya tidak terlalu banyak perubahan sampai tahun 2019. Kemudian untuk gambaran beberapa alumni semesta yang sudah lulus, kemudian sebagian besar sebenarnya sudah lulus dari perguruan tingginya. Yang pertama ini sekarang bertugas di Polres Bantul, Mardian Dewo Nugroho di bagian Intel. Ini sebenarnya adalah Kanit di Polres Bantul. Saya pernah ketemu di Yogyakarta. Kemudian
Digai ini sekarang yang terakhir itu yang saya dengar sudah kerja di Tempo. Kemudian Hussein Mubarak, alumni di jurusan teknik elektro Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada satu lagi mungkin tidak sempat terlihat di sini, itu Alwi Herfian Satriatama, co-founder Widya Robotik, ya, satu startup di bidang robotik dan artificial intelligence yang berkedudukan di Sleman, di Yogyakarta. Kemudian ada beberapa alumni lain di bidang bisnis, kemudian Mirzandi ini adalah pilot sekarang di Qatar, kemudian Muhammad Abdul Faris di Melbourne, Australia. Nah, kemudian Ahmad Nasikun ini sekarang menjadi dosen di Teknik Elektro di Universitas Gadjah Mada. Kalau tidak salah masih S3, sedang menyelesaikan doktornya. Kemudian yang mungkin tidak tertampil di sini adalah ada satu rektor, termasuk rektor termuda di Indonesia, yaitu saya lupa namanya. Beliau adalah rektor Universitas Mahakarya Asia di Yogyakarta. Dahulunya adalah country manager untuk Microsoft di Asia Pasifik. Terima kasih. Demikian gambaran singkat yang bisa saya sampaikan mengenai SMA Semesta. Atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya, sudah sangat detail ya dari Bapak Ahmad Nurani selaku Kepala SMA Semesta Semarang. Tapi tenang, nanti kalaupun ada pertanyaan seputar Semesta, nanti kita akan ada sesi di mana semua pertanyaan kita akan tampung, kita akan jawab. Bisa lewat online, bisa langsung live ya, nanti bisa di on cam di Zoom ini. Baik, hadirin berbahagia, supaya lebih refresh ya, untuk membuktikan bahwa semesta itu seimbang antara prestasi akademik dan hal-hal yang lainnya, kita akan mendengarkan speech dari Duta Semesta 2021 yang terbaru ya. Kepada Rizky Hena, kami persilakan. Hello guys, my name is Rizky Hena Putri Sananda. I am a 9th grade student in Semesta Junior High School. In Semesta, we use English for Cambridge lessons. As we know, English is a global language. And in Semesta, I learned a lot about English, and it's great. This time, I would like to tell you the benefits of learning English. First of all, cognitive flexibility or stretching your brain. People who speak two languages must be able to easily switch between the two languages, which is it boosts your brain power. Secondly, cultural awareness and traveling the world. When you begin learning English, you will immerse yourself in the culture of English-speaking countries. Third, confidence, life improvement, and long-term learning. The beginning stage of learning English may be challenging, but they will help you improve your confidence. And fourth, creativity and English entertainment. Learning a second language can help you think more creatively and improve your understanding of the world. Fifth, success in business and education. Finally, learning English can lead to greater success, to give you more opportunities in your life, and also to make it easier to reach your goals. There are many more benefits of learning English. Do you want to prove it? Come on, let's learn English together. See you next time. Bye. Nah, dadah juga, makasih ya. Rizky Hena Putri, Duta Semesta 2021. Yang intinya adalah bagaimana kita harus pandai atau mampu atau mahir dalam berbahasa Inggris untuk menguasai dunia. Karena terbukti banyak sekali alumni Semesta yang tidak hanya di Indonesia tapi
kecimpung atau mengenyam pendidikan di seluruh dunia. Nah, nanti mungkin siapa tahu Anda yang di sini akan suatu saat menjadi keluarga besar sekolah semesta. Amin. Oke. Nah, ini kita akan selanjutnya menyaksikan atau menikmati bersama presentasi dari alumni yang masih fresh graduate, yang baru segar, ini masih bau-bau wisuda ini ya. Ini angkatan alumni karena kemarin alumni angkatan pandemi ya. Baik, kita akan sapa dulu. Halo, Raffi Dezar. Raffi Dezar. Iya Pak, halo, halo, halo. Halo, iya. Halo. Ini karena beliau lagi di Polandia ya, betul ya? Betul Pak, betul. Di sana jam berapa sekarang? Sekarang jam 9:15. Waduh, makasih banyak ya. Di sela-sela kesibukannya Iya, Pak. jam 9 mau meluangkan waktu bersama kita nanti menjelaskan tentang apa yang Deza rasakan selama di semesta ya. Sebelumnya perkenankan Baik. saya membaca kurikulum vitae dari Muhammad Raffi Dezar. Lahir di Semarang 12 April 2003, ya mirip-mirip dengan saya lah, 11-12 ya. Yang ini prestasinya banyak sekali ya, dulu dari TK sampai SMA di Al-Azhar, kemudian mengenyam pendidikan atau menamatkan SMA di Semesta. Nah, kemudian prestasinya banyak sekali, aktif juga di organisasi, mulai dari OSIS sampai charity organization. Beliau juga ini sudah menjadi Semesta School Ambassador tahun 2018-2019 ya. Dan yang paling terbaru, yang paling fresh, dan ini paling keren, Gold Medal International Young Inventors Awards 2020. Karena kalau saya sebutin semua ini banyak sekali ya. Nanti sampai subuh ya, baru kita selesai. Oke baik, langsung saja kita persilakan kepada Muhammad Raffi Dezar untuk presentasinya. Monggo, silakan. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Dezar. Saya adalah salah satu alumni SMA Semesta tahun 2021. Saya baru lulus tahun ini dan saya sekarang sedang melanjutkan pendidikan saya di Polandia di Wisła University. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru karena telah memberikan saya kesempatan lagi untuk menceritakan pengalaman saya selama SMA dan saya akan kasih sedikit materi tentang hari ini. Oke, jadi tanpa basa-basi, judul hari ini itu Success with ABC's Ways. Mungkin kalian bakal sudah sering dengar banget tentang ABC sukses. A-nya itu attendance and act, B behavior, C-nya commitment. Terus S kecil setelah ABC itu ABC in semesta. Oke, lanjut. Next slide. Next slide. Next slide, Pak. Oke. Ya, oke. First of all, jadi ini adalah table of content atau poin-poin yang bakal aku jelasin hari ini. Yang pertama adalah aku bakal jelasin bagaimana cara kita memanajemen diri dan waktu. Yang kedua itu aku bakal jelasin tentang siswa Cambridge di Semesta Semarang. Saya sebagai murid yang pernah melakukan sistem Cambridge tersebut. Dan yang ketiga aku bakal jelasin pentingnya konsultasi karir di career planning. Dan yang terakhir aku bakal nyeritain pengalaman persiapan study abroad aku sampai ke Polandia ini. Next. Next, oke. Jadi aku bakal jelasin bagaimana cara kita memanajemen diri dan waktu. Aku membedain manajemen diri dan waktunya.
Jadi yang pertama, cara kita memanajemen diri yang pertama adalah memiliki prinsip. Jadi apa sih maksudnya tuh? Jadi Anda harus mempunyai tujuan dan prioritas. Jadi penting jika di sekolah itu kita harus memiliki tujuan kita untuk memfokuskan diri untuk kemana. Kalian mau fokuskan diri ke basket, olimpiade, project, atau sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita lakukan selama kalian yakin kalian bisa melakukannya. Terutama kalian ini mungkin ada beberapa yang sudah kelas 9 yang dimana kalian harus fokus buat persiapan ujian masuk SMA. Semoga aja kalian bisa lancar pengurusan masuk SMA-nya dan masuk di SMA yang kalian inginkan. Amin. Kalian harus punya prioritas hidup dan manajemen waktu yang baik karena tidak semua keinginan bisa dipenuhi. Maka aku bisa saranin kita lakuin skala prioritas. Jangan terlalu terpaku pada parameter-parameter eksternal karena lebih baik menjadikan diri kita sebagai alat ukur daripada membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan untuk bisa fokus, maka kalian harus tahu jalan sukses. Tahu kekuatan kalian, keunikan kalian, terus asah keunikan dan kekuatan tersebut. Karena bersekolah di semesta, kalian memiliki segala fasilitas, maka terus asahlah. Yang kedua di poin manajemen diri adalah fleksibel. Kalian harus memiliki jiwa yang selalu ingin belajar, spontan, inovatif, dan senang dalam menghadapi perubahan. Di semesta banyak hal yang bisa kita lakukan, oleh karena itu, jangan pernah malu untuk melakukannya. Yang ketiga adalah disiplin dan PD. Oke, selalu ingat kalau kita harus memberikan komitmen ke diri kita sendiri bahwa melakukan perubahan itu tidak bisa cepat. Semuanya butuh proses, nggak ada yang instan kayak Indomie. Kalau kalian gagal, bukan berarti kalian gagal selamanya. Jadikan kegagalan tersebut menjadikan motivasi kita untuk ke depannya. Dan apapun itu, kalian harus pede. Lanjut ke manajemen waktu. Poin yang pertama adalah menetapkan tujuan. Kita harus memahami betul dengan jelas apa yang perlu kita capai. Poin kedua adalah mengatur jadwal. Nah, ini poin yang kalian harus bisa bedain mana yang positif dilakukan dan tidak baik untuk dilakukan untuk hari ini dan untuk kedepannya. Bedain mana keperluan dan kemauan, karena kalau bisa kita memprioritaskan keperluan dan menjauhkan kemauan kita. Dan kalau bisa kita menjadwalkan apa yang kita akan lakukan untuk hari ini atau sampai seminggu ke depannya kita catat, biar semuanya terstruktur untuk hari ini dan untuk hari-hari selanjutnya kita bisa tahu kita mau ngapain aja. Terus yang ketiga itu penempatan waktu. Kalau penempatan waktu ini poinnya tidak jauh beda sama pengaturan jadwal, jadi kita singkat saja. Nah, kalau manajemen diri dan waktu sudah terpenuhi dan dibantu dengan doa dan ketekunan, insya Allah kita bisa menjadikan diri kita lebih baik untuk ke depannya. Next. Next slide. Next slide. Ya. Oke, Cambridge System. Jadi seperti yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, jadi kita sudah jelaskan dengan sangat detail tentang Cambridge System yang dilakukan di SMA semesta, SMP juga. Dan sekarang aku bakal ngasih tahu pengalamanku dulu sebagai murid SMA semesta yang menggunakan sistem Cambridge ini. Jadi yang pertama, sistem kegiatan belajar mengajar itu sangat tidak membosankan. Karena sekolah semesta menghadirkan guru-guru yang nggak cuma dari Indonesia doang, banyak guru dari luar negeri yang mengajar di semesta, dan sistem belajar mengajar itu pakai bahasa Inggris di berbagai mapel. Itu menurutku related dengan
poin yang kedua yaitu wadah melatih bahasa Inggris. Selain kita nggak bakal bosan karena sistem mengajarnya menarik, plus poin lainnya yaitu kita bisa melatih ngobrol dan mendengarkan langsung dari guru-guru internasional tersebut. Kita bakal ketemu mereka di mapel matematika, fisika, biologi, kimia, bahasa Inggris juga. Terus yang terakhir, fasilitasnya lengkap. Nah, setiap kelas nanti itu ada smartboard yang canggih banget. Nanti itu dipakai buat kegiatan belajar mengajar. Terus kita setiap siswa bakal dapat Chromebook tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ahmad, yang berkualitas banget. Kita buat belajar, buat kelas, kerjaan tugas, nanti semuanya dapat laptop itu. Dan sampai sekarang Chromebooknya masih aku pakai karena awet banget ini Chromebooknya. Dan sebenarnya masih banyak fasilitas lainnya yang jauh lebih menarik. Tapi kedua fasilitas tersebut yang biasa kita pakai untuk kelas sehari-hari. Nah, keren banget kan? Menurutku keren banget sih cara sekolah semesta menghadirkan dan menerapkan sistem Cambridge untuk KBM. Menurutku itu suatu cara yang unik agar murid-muridnya bisa merasa nyaman dan senang melakukan kegiatan belajar. Oke, buat yang belum tahu SMA Semesta nih, peluang kita mengikuti organisasi dan lomba-lomba itu jujur itu gede banget. Karena yang pertama, buat organisasi itu ada banyak banget, ada OSIS, Bisparis, Rohis, Culture Club, Kepramukaan, dan masih banyak lagi. Untuk lomba-lombanya nanti kalian bisa ikut ada klub olimpiade, klub project, dan tentunya kalian bakal didampingi sama guru-guru buat ngikutin lomba. Kalian bakal didampingi, ditolong, dan dibimbing oleh mereka. Karena dengan kita ikut organisasi sama lomba-lomba di sekolah, kalian bisa nih yang namanya menambah wawasan, ilmu, teman, pengalaman, sama hal tersebut itu adalah salah satu ajang kita berlatih untuk menuju dunia kerja. Dan yang terakhir itu adalah plus point buat mendaftar ke dunia perkuliahan. Nah, ngomong-ngomong tentang persiapan kuliah dan mengenai Cambridge System di sekolah semesta, di sini itu ada yang menonjol banget, yaitu menghadirkan guru-guru untuk konsultasi mengenai career planning. Bisa kita lihat di slide ini, di kiri ada Miss Anissa, yang di sebelah kanan ada Mr. Himni. Untuk murid SMA Semesta yang baru hadir, career planning sudah berperan aktif untuk murid-muridnya, yaitu dengan cara menggali kemampuan kita. Caranya gimana tuh? Jadi career planning akan mengadakan tes potensi akademik dan konsultasi rutin untuk menggali soft skill kita. Kita akan memfokuskan diri kemana dan skill apa yang perlu kita tingkatkan selama SMA. Yang kedua, membantu masalah perkuliahan. Sebelumnya, saya sebagai perwakilan Angkatan Defentrix sangat berterima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, terutama Miss Anissa dan Pak Himni, and special thanks to Mr. Bayu, kelas 12B, love you so much, and we miss you so much, Pak Bayu, karena telah membantu dan membimbing kami selama 3 tahun di masalah perkuliahan. Sampai sekarang ini, kami sudah menjalankan beberapa bulan kuliah, sudah melewati masa orientasi, terus sudah ada beberapa universitas yang sudah ujian. Terus ya, semoga kedepannya bisa sukses terus buat angkatan kami. Miss Anissa dan Pak Himni akan sangat memfasilitasi kalian mengenai persiapan kuliah dengan cara menghadirkan pameran pendidikan yang menghadirkan universitas-universitas ternama dari dalam Indonesia sampai luar Indonesia setiap tahunnya. Kayak misalkan kalau dari luar negeri itu ada yang dari Jerman, Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, dan banyak banget negaranya. Yang di Indonesia nanti ada UI, ITB, UGM, pokoknya lengkap banget pameran pendidikannya. Terus juga menggali bareng jurusan dan keminatan kalian, dan masih banyak banget lagi. I mean, it's an outstanding way that Semesta School gives to us, yang sekolah lain belum tentu ada. Jadi masalah melanjutkan pendidikan selanjutnya setelah SMA, kalian akan terarahkan penuh di sekolah semesta ini. Oke, next. Oke,
Jadi yang terakhir aku bakal nyeritain pengalaman study abroad aku, persiapan study abroad aku. Tapi sebelumnya aku mau nanya ke peserta-peserta kalian ini, yang kelas 8, kelas 9, atau yang mungkin udah SMA di sini, ada nggak sih yang pengen lanjutin kuliahnya di luar negeri? Kalau ada, chat aja. Tulis di kolom komentar. Aku pengen lihat keminatan kalian. jangan direct message tuh. Biar semuanya bisa lihat. Ya oke lah. Ya, oke. Tuh ada satu, ada Zaki Shat. Terus ada tadi dari Aliza juga. Oke, jadi kalian keren banget. Oke. Banyak juga tuh, baru SMP lo udah ada minat buat luar negeri. Jadi kalian keren banget, udah ada tujuannya, udah ada motivasi buat kuliah di luar negeri. Jadi aku bakal nyeritain, jadi dari awal aku masuk SMA, aku sudah ada kemauan buat lanjut studi aku ke luar negeri, karena dulu aku terinspirasi banget sama salah satu alumni di SMA Semesta juga, yang sekarang lagi kuliah di Jepang. Dan dengar-dengar nih, katanya tahun depan beliau mau lulus. Jadi minta doanya buat beliau agar cepat-cepat lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik. Makanya dari situ aku coba ngechat beliau dan mulai tanya-tanya untuk persiapan untuk melanjutkan kuliah di luar negeri. Jadi hal yang harus disiapkan itu dari kelas 10 kita harus bisa aktif ikut organisasi, lomba-lomba, klub, dan coba dapetin pengalaman yang banyak banget. Tetapi di sisi lain kita harus bisa bagi waktu untuk pelajaran di kelas, karena nilai juga penting banget buat mendaftar di universitas luar maupun dalam negeri. So I started my journey with join lots of organizations, dan juga aku ikut lomba-lomba project. Dengan project aku dulu, aku buat obat diabetes dari limbah daun nangka dan kulit bawang putih. Lalu aku lomba-lombain tuh projectnya tersebut ke perlombaan internasional dan nasional. Nah, bagi teman-teman SMP sekarang ini yang nanti bakal lanjutin kuliah SMA-nya di Semesta, aku saranin banget buat ikut project karena seru banget. Nah, setelah itu aku juga sempat jadi duta Semesta di tahun 2018 sampai 2019. Ini juga bagus banget. Ini juga bagus banget karena kalau kita misalkan nanti kepilih, kita bakal dapat banyak banget pengalaman, sama itu adalah salah satu cara kita improving public speaking kita. Karena kalau misalkan nanti ada tamu dari sekolah lain, kita yang akan menyambut mereka. Dan biasanya kalau ada event yang diadain dari OSIS atau sekolah, biasanya kita yang ditunjuk untuk sebagai MC. Seru sih, karena kita bakal mendapatkan pengalaman yang baru. Terus lanjut sampai di kelas 11, aku fokusin diri aku untuk fokus nyari pengalaman dan piagam sebanyak-banyaknya. Hingga di kelas 12, aku mulai fokus buat nyiapin pendaftaran kuliahku. Slide-nya yang universitas, Pak. Ya, yang itu. Oke. Aku mulai searching info dan akhirnya aku mau coba daftar di salah satu universitas di Jepang. Namanya adalah APU Ritsumeikan University. Di selingi itu aku juga coba nyari informasi di negara lain, dan akhirnya aku nemu di Polandia. Yang aku dengar itu Polandia adalah 10 terbaik sistem pendidikan terbaik di dunia, 10 terbaik, dan memiliki biaya hidup yang murah, makanan, semuanya hampir sama dengan Indonesia, yang dimana itu menjadi salah satu daya tarik terbesar aku untuk daftar di salah satu universitas di Polandia, yaitu namanya Wisła University.
Jadi di waktu bersamaan aku coba daftar di kedua universitas yang berbeda, begitupun juga negaranya, sampai di waktu pengumuman di mana Jepang aku belum bisa keterima, dan alhamdulillahnya aku keterima yang di keterima yang di Polandia dengan tuition reduction 20%. Dan mulai dari sini aku mulai mikir, kelihatannya aku harus coba lagi deh buat daftar di universitas yang berbeda, cuman sama-sama di Polandia. Yang namanya itu adalah Kosminski University yang di sebelah kanan, dan alhamdulillahnya saya juga keterima di situ, tetapi waktu itu saya tidak ambil karena tidak ada program beasiswanya. Dan akhirnya setelah aku pikir-pikir dan keluarga juga sudah setuju, kalau akhirnya aku memilih buat di universitas yang di tengah, yaitu Vistula University. Di Vistula University ini banyak banget alumni semesta yang sudah lulus, dan mereka share pengalaman mereka ke aku, makanya dengan yakin aku pilih universitas ini. Aku ambil jurusan manajemen karena ini jurusan yang mengarah ke jurusan marketing, yang dimana jurusan marketing ini jurusan yang aku pengen banget dari dulu. Next slide. Ya, oke, ini jadi di pojok kiri atas itu waktu aku kepilih jadi duta semesta di tahun 2018. Waktu aku kelas 10, di tengah itu juga waktu salah satu syuting waktu jadi duta semesta. Yang di sebelah kanan atas itu waktu saya ikut klub Culture Club dan saya ikut lomba yang diadakan di semesta. Di pojok kiri, pojok kanan bawah itu waktu aku jadi paskibra kelas 10 dan sampai kelas 11. Di sebelah kiri bawah itu waktu aku menang di salah satu event project bersama partner aku. Next slide. Nah, ini yang di pojok kiri atas itu waktu aku jadi ketua klub Bisvaris, dan aku dan teman-teman Bisvaris mengadakan suatu event dan di mana kita mengunjungi salah satu panti asuhan, kita memberikan sedikit hadiah dan memberikan sedikit kebahagiaan kepada mereka. Terus yang di tengah itu waktu aku jadi OSIS sama teman-teman. Pojok kiri bawah, aku dan partner project aku masuk berita di Jawa Pos mengenai project kami. Terus yang belum tahu nih, nanti di semesta itu setiap tahunnya bakal ada 2 event besar yang diadakan oleh OSIS. Setiap tahunnya itu namanya Semesta Day dan Festival Nusantara. Oke, jadi ini adalah pengalaman yang aku lakuin selama SMA yang membawaku dengan mudah untuk mendaftar di universitas luar negeri, dan aku berharap banget ke kalian jangan sia-siain waktu dan kesempatan kalian waktu SMA, karena di SMA kalian sendiri yang memilih jadi diri kalian sendiri. Kamu mau males-malesan atau mau aktif membangun masa depan, whatever it is and whatever it takes, just try. Walaupun nanti terjebak atau ngalamin kesulitan, selalu ingat kalau Tuhan pasti terus bersama kita, dan kita memiliki guru-guru semesta yang perhatian banget ke murid-muridnya. And always remember, education is the most powerful weapon for changing the world. And if you have a courage to begin, you have a courage to be success. Pendidikan adalah salah satu senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan jika Anda memiliki keberanian untuk memulai, Anda memiliki keberanian untuk sukses. So yeah, that's all. Thank you so much for your attention. Sorry banget kalau banyak salah kata. And last but not least, ada quotes kecil dari aku, everything is easy if you apply consistency. Saya Muhammad Raffi Dezer, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Ya, terima kasih Dezer ya. Sudah sangat detail, sudah sangat lengkap informasinya, dan ini langsung dari yang merasakan sendiri, ya kan? Kalau dari tadi kan ada video, ada rekaman. Ini langsung dari yang merasakan dan fresh graduated, ya, baru lulus kemarin, ya kan? Dan sekarang di Polandia ya. Tadi diomongkan kalau Polandia biaya hidupnya sama ya. Saya jadi ingat. Benderanya juga sama ya. Benderanya itu sama-sama merah putih.
Nah, kalau kita merah putih, di sana putih merah ya. Iya, Pak. Oke, baik. Semoga sukses terus ya, Dizar ya. Dan siapa saja yang nanti berencana atau bermimpi, ya mimpi kan tidak ada masalahnya ya. Bercita-cita untuk kuliah di luar negeri, bisa langsung nanti kontak ke Kak Dizar ya, bisa di direct message atau nanti bisa minta nomornya ke kita untuk nanti bisa saling berkomunikasi, gitu ya. Terima kasih Kak Dizar. Baik, berikutnya kita akan lanjut ke tanya jawab. Sudah ada pertanyaan online yang sudah masuk dari peserta dari SMP Negeri 2 Kulon Progo atas nama Ahmad Fahru Rohman. Pertanyaan begini, nanti yang jawab Pak Ahmad Nurani ya. Pak Nurani siap untuk jawabannya, G. Bagaimana kegiatan pembelajaran selama pandemi? Ya, platform apa yang digunakan oleh SMA Semesta? Monggo Pak Ahmad Nurani untuk menjawabnya, kami persilakan. Baik, satu persatu ya. Platform apa yang digunakan? Jadi begini Bapak Ibu, mungkin banyak, bukan hanya satu orang mungkin yang bertanya atau mau bertanya tapi tidak diutarakan. Jadi selama pandemi kami menggunakan dua sistem, yaitu LMS (Learning Management System) dan School Information System. LMS ini adalah satu platform yang berfungsi untuk memanage konten-konten pembelajaran dan juga saluran informasi antara siswa dengan para guru. Nah, di dunia pendidikan, di teknologi digital, edtech atau education technology, itu ada beberapa platform yang bisa digunakan. Di antaranya adalah Edmodo, Moodle, dan Google Classroom. Nah, untuk LMS kami gunakan Google Classroom. Kemudian untuk SIS atau School Information System, kami menggunakan Edunav yang dikembangkan oleh partner kami, Eduversal. Nah, LMS tadi adalah sarana informasi, informasi dan komunikasi, kemudian juga untuk membagikan konten pembelajaran, dan di situ ada juga sarana untuk mengirimkan link ataupun aplikasi yang untuk ujian ataupun kuis. Nah, sehingga nanti di LMS itu juga ada gradebook-nya. Tapi untuk gradebook, untuk ledger, kemudian nanti masuk ke raport, kami menggunakan SIS atau sistem informasi sekolah atau School Information System. Jadi kurang lebih singkatnya sama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu. Kemudian apalagi ya? Untuk platform itu, jadi di digitalnya Google Classroom, kemudian Edunav, kemudian aplikasi-aplikasinya ada banyak, ada platform dan aplikasi untuk pengiriman video, ya, ada Edpuzzle, kemudian ada Play Post-it, kemudian ada tentu saja dari Google sendiri, ada Google Sheet for Education, ada banyak, Google Doc, kemudian Google Sheet, kemudian ada Google yang presentation apa namanya, saya lupa. Ini yang tadi saya pakai. Jadi ada banyak aplikasi kami gunakan untuk pembelajaran digital ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nurani atas jawabannya, dan ini menjawab keraguan dari calon orang tua siswa mungkin Pak ya. Nanti gimana pandemi ini sekolah pakai apa, dan ternyata sudah terjawab. Kita banyak sekali aplikasi yang digunakan, tentu saja mendukung bagaimana anak-anak belajar meskipun via online. Dan sekarang sudah mulai PTM terbatas ya Pak ya, tatap muka secara terbatas. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi ke SMP Bumi Cendekiah Yogyakarta dari Shima Sabita Ramalor. Apakah SMA Semesta berafiliasi dengan agama atau lembaga tertentu? Nah, ini kayaknya menarik sekali nih. Kayak hampir semua orang pengen tahu nih. Monggo Pak Ahmad Nurani. Ya, baik. Khusus untuk agama, jadi banyak yang bertanya kaitannya dengan agama. SMA Semesta, seperti yang di awal saya sudah presentasikan, adalah satuan pendidikan kerjasama, di mana SMA Semesta itu wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
Nah, pendidikan agama itu diambilkan dari kurikulum nasional, sehingga dari segi kurikulum muatan maupun jumlah jam pelajarannya sama seperti sekolah-sekolah lainnya, ya. Dan semesta juga tidak berafiliasi kepada satu lembaga, baik itu lembaga seperti ormas, ya, NU atau Muhammadiyah. Kami tidak berafiliasi ke ormas apapun maupun ke partai politik apapun. Jadi ini murni memang dari dari yayasan, ya, kerjasama dengan Universal menyelenggarakan pendidikan, dan kita bisa, dan semesta bisa menerima siswa dari semua agama yang diakui oleh Indonesia. Ya, ada 6 agama. Untuk yang Islam, mungkin yang Muslim bertanya, untuk pendidikan agamanya bagaimana? Ya, saya sudah jawab tadi. Kemudian mungkin mau nanya muatannya, mungkin ada tambahan segala macam. Itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kami bisa fasilitasi itu di program-program asrama. Jadi ada beberapa program di asrama untuk yang beragama Islam. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi intinya sekolah semesta terbuka untuk seluruh agama ya Pak ya? Tidak hanya satu agama tertentu, dan memang mayoritas Islam ya. Kita semua agama ada, mulai dari Kristen, Protestan, sampai Hindu dan sebagainya kita ada ya. Kita terbuka untuk semua kalangan dan semua agama. Baik. Ya, mungkin di sini ada yang lanjut, ada kelas tahfiz mungkin. Ya, di asrama ada kelas tahfiz dan tahsin. Tahsin untuk memperbaiki bacaan dan tahfiz untuk hafalan. Ya, jadi untuk yang Islam akan dibantu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya gitu ya Pak ya. Nah, ya, silakan nanti kalau dan tahfiz bahkan untuk meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan ketiga dari Nasimaskul, Agita Gaza Kinasih. Pola pembelajaran digital seperti apa yang diselenggarakan di sekolah semesta? Ini kayaknya mirip-mirip dengan yang pertanyaan pertama, tapi silakan monggo dijawab Pak. Pembelajaran secara digital seperti apa? Pola pembelajaran digital seperti apa yang diselenggarakan oleh sekolah semesta? Pola pembelajaran. Baik, jadi pembelajaran digital yang kami lakukan itu menggunakan metode blended learning. Mungkin kalau dalam masa pandemi itu banyak yang mendengar istilah blended learning, ya. Nah, blended learning itu artinya adalah penggabungan dua metode, yaitu metode online dan metode tatap muka face to face yang offline, ketemu langsung di kelas gitu ya. Jadi sebenarnya yang dilakukan di masa online itu bukan blended learning, itu murni online sebenarnya, karena tidak ada face to face-nya. Nah, tapi ada beberapa yang mencoba menarik istilah blended learning itu karena ada face to face-nya lewat Zoom. Sebenarnya itu bukan face to face yang murni yang dimaksud. Face to face itu adalah ketemu langsung di kelas. Jadi ada proses pembelajaran di kelas juga. Nah, penggabungan itu maksudnya seperti apa? Jadi yang metode yang kami gunakan adalah kami menggunakan banyak resource dari internet, ya, baik itu website maupun file. Jadi ada yang dari download atau juga yang dari, ada beberapa website yang mempunyai konten-konten yang sebenarnya mirip dengan kurikulum Cambridge yang kami gunakan dan kami pakai. Seperti misalnya ada yang ck12.org, kemudian ada yang mungkin dari BBC, ada yang, pokoknya dari banyak sumber. Kemudian juga ada yang dari fed.colorado.edu, jadi untuk simulasi. Itu kami ambil, kemudian kami berikan kepada siswa dalam bentuk penugasan biasanya. Jadi mereka belajar lebih dahulu, kemudian ketika di face to face yang di kelas itu nanti lebih banyak aktivitas untuk membahas apa yang sudah dipelajari lewat digital tadi, lewat online ya. Kemudian untuk kuis atau latihan soal dan lain-lain itu juga menggunakan metode digital, bahkan sampai ke ujian. Ujian juga secara online dengan perangkat digital. Jadi sudah tidak menggunakan kertas lagi. Ya, sudah 2 tahun ini kita melaksanakan ujian secara digital. Jadi semua ujian secara digital.
Mungkin itu yang mungkin bisa jadi gambaran ya, kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Nurani. Jadi bisa dikatakan sekolah semesta sudah menggunakan sistem paperless ya Pak ya, sudah tidak memakai kertas, tentu saja. Masih kertas Oh masih masih. untuk beberapa ya? Mungkin bukan Oke, lebih. less paper, Oh, less lebih paper, sedikit. maaf. Jadi mengurangi sampah kertas ya, karena kita juga tentu saja peduli dengan lingkungan. Oke, terima kasih Pak Ahmad Nurani. Nah, kita buka kesempatan untuk para audiens, Bapak Ibu atau calon siswa secara live. Silakan boleh angkat tangan terlebih dahulu. Boleh tanya kepada Pak Kepala Sekolah, Pak Ahmad Nurani, atau kepada Ananda Dezar, Kakak Dezar, ya, yang beliau langsung sudah merasakan sendiri 3 tahun di semesta dan sekarang sedang mengenyam pendidikan di Polandia. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau langsung putra-putrinya ya, boleh angkat tangan atau menggunakan icon di situ, lalu open mic dan open your camera. Kita ada kesempatan. Apakah ada? Gimana operator, ada nggak Pak? Belum ya? Kita tunggu sebentar. Ada ya? Oke. Silakan kepada Wina Kusuma. Monggo. Open your camera dan open your mic. Silakan pertanyaan kepada siapa dan bagaimana pertanyaan. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya udah ada di pertanyaan di chat juga. Untuk yang anaknya ikut boarding school ya, asrama, nanti untuk ibadahnya itu seperti apa ya untuk yang muslim? Mungkin kalau di sini kan untuk sholatnya, ngajinya, bacaannya, puasa, kalau dari sekolah, karena ini sebelumnya kan sekolah Islamik terpadu ya, sekolah Islam terpadu, jadinya mungkin dari sekolahnya ada yang diwajibkan juga. Nah, nanti untuk di semesta seperti apa ya? ada kekhawatiran nanti takutnya malah lupa karena jauh mungkin dari orang tua. Oke. Ibu dari mana Bu kalau boleh tahu? Dari Balikpapan. Oh, Balikpapan. Wow, dari seberang pulau ya. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan ini dijawab pertama kali oleh Dezar ya. Kak Dezar, bagaimana pengalaman Kak Dezar selama di asrama, terutama untuk jadwal ibadahnya, sholatnya, ngajinya, puasa dan sebagainya? Monggo, silakan. Boleh. Iya, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Saya akan menjelaskan sebagai murid. Waktu saya masih kelas 10 dan kelas 11 pertengahan, karena kelas 11 di akhir sama kelas 11 saya daring, jadi saya hanya di boarding itu kelas 10 dan kelas 11 awal. Jadi selama saya kelas 10 dan kelas 11 itu, untuk masalah sholat, itu sangat dibimbing oleh pembina, karena setiap saat waktu sudah menunjukkan azan, akan dibimbing oleh pembina akan menyuruh kita untuk sholat, mengajak wudhu untuk tunjuk sholat, dan setiap saatnya pasti muridnya akan disuruh bergantian untuk disuruh azan, qomat, dan baca doa setelah sholat. Dan setiap habis maghrib, pasti yang murid yang Islam pasti akan ada baca Al-Quran setelah itu, dan kelompoknya akan dipisah-pisah menurut tergantung level pengajinya, dan di situ kita akan dibimbing oleh pembina-pembina juga untuk masalah ngajinya itu. Dan untuk masalah puasa sunnah itu cukup H-1 sebelum waktu puasa, misalkan hari Senin mau puasa, jadi minggunya cukup bilang ke pembina, Abi, saya besok mau puasa sunnah, saya hari Senin, tolong dibangunkan ya. Nah, nanti pembina akan membangunkan, lalu makanan sudah disiapkan oleh dapur. Pastinya udah disiapkan karena dapur sudah buka dari subuh bagi yang puasa. Dan begitu yang saya rasakan selama kelas 10 dan kelas 11. Ya, terima kasih Kak Dezar. Jadi itu pengalaman langsung dari yang merasakan ya. Kalau mungkin hanya tulisan dan sebagainya kurang yakin. Ini yang merasakan langsung. Jadi insya Allah
kontinuitas atau kesinambungan ibadah terjaga di SMA Semesta. Mungkin ada tambahan dari Pak Ahmad Nurani, monggo. Tidak ada, sekarang sudah lengkap. Sudah lengkap ya, karena nanti nanti khawatirnya mengulang karena yang berbicara tadi yang menjawab sudah langsung dari yang merasakan. Oke, ada cukup Ibu ya, mungkin untuk jawabannya sudah cukup memuaskan. Sekali lagi nanti bisa searching atau bisa tanya-tanya langsung ke Humas atau bagian yang nanti akan menjelaskan ya. Ada pertanyaan berikutnya, apakah ada? Oh masih ada ya, yang live. Siapa namanya itu? Luna ya. Oke Luna, open your camera please. Oke, monggo silakan. Dari mana dan pertanyaannya silakan. Assalamualaikum, ini saya Himawan dari orang tuanya Luna dari Batam. Oh. Ya mau tanya, katanya untuk tahun depan itu ada yang tidak boarding. Informasinya seperti itu. Terus perbedaannya yang boarding sama tidak boarding bagaimana? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik. Ini berarti pertanyaan yang up to date. Langsung karena ini pertanyaan terkait sistem yang akan digunakan ke depan, dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ahmad Nurani. Kami persilakan. Monggo, Pak. Baik. Ya, insya Allah tahun ajaran baru nanti kami akan buka kesempatan bagi yang tidak ingin berasrama. Otomatis yang menjadi perbedaan adalah pertama tidak tinggal di asrama. Jadi tadi yang seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya dan Dezar. Jadi di asrama itu ada beberapa kegiatan kaitannya dengan keagamaan, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang lain, otomatis itu tidak dapat. Ya. Tapi untuk kegiatan yang lain, untuk bimbingan, misalnya career planning, kemudian bimbingan karakter itu masih bisa, tetap bisa dilakukan, ya, karena nanti kegiatannya akan dilakukan pada sore hari. Maaf. Ini laptop saya mau habis baterainya. Kemudian yang berbeda yang lagi adalah kewajiban dari orang tua, otomatis tidak bayar asrama. Sedangkan untuk makan siangnya bagaimana? Ya makan siang nanti akan berbeda. Maksud saya ada uang makan siang. Ya jadi kalau sebelumnya kalau tinggal di asrama itu nanti uang makannya sudah masuk ke dalam uang asrama. Sedangkan yang tidak berasrama nanti ada uang makan siang. Mungkin itu bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak. Semoga menjawab pertanyaan dari Batam tadi ya, luar biasa. Nah, bagaimana kalau yang anaknya mungkin luar kota Pak? Apakah bisa non boarding? Atau semuanya bisa? Atau gimana Pak? Monggo. Ya kalau luar kota otomatis agak susah ya, karena syaratnya nanti untuk boarding adalah tinggal dengan salah satu orang tua. Dengan dua atau salah satu orang tua siswa. Yang non boarding ya? Jadi tidak bisa tinggal dengan keluarga, jadi dengan paman, dengan bibi, dengan apalagi kos misalnya ya? Ya harus tinggal dengan orang tua. Bisa dengan ayah ibunya, asal dengan salah satu saja, ayah atau ibu saja. Oke, baik. Berarti bisa dikatakan non boarding ini diutamakan yang rumahnya memang sekitaran Semesta ya Pak ya? Kayak yang luar, Semarang lah ya. Kalau yang di luar Semarang berarti bisa dikatakan harus berasrama, gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Ada lagi tuh? Silakan Ibu, bisa di open kamera dan open mic. Ini terakhir ya, terakhir ya. Ya. Atau Bapak? Terima kasih Pak. Silakan. Ya. Mohon izin. Ini pakai akun istri saya. Oh iya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya juga dari Mas Raffi ya, cukup jelas. Mohon maaf mungkin saya agak skip ya tadi. Saya ingin mengkonfirmasi pemahaman saya mengenai orientasi dari Semesta ini ya. Value proposition-nya sepertinya kalau tadi kita bicara career planning lebih kepada nanti meneruskan ke jenjang kuliah ya. Seperti itu ya. Itu tolong dikonfirmasi apakah seperti itu. Jika iya
pertanyaan kedua, apakah ada semacam sesi tambahan di semesta untuk gimana strateginya memasuki jenjang kuliah baik di tadi kalau saya lihat luar negeri juga dalam negeri juga ada ya. Maksud saya strateginya seperti apa? Apakah mungkin lebih detail Pak bisa dielaborasi bagaimana strategi yang ingin diberikan kepada para siswa ini untuk masuk ke dalam jenjang perkuliahan selanjutnya. Mungkin 2 pertanyaan itu Pak. Mohon maaf kalau saya ternyata pertanyaannya salah Pak ya, karena tadi juga saya sekilas mengikutinya sambil jalan itu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari mana Pak tempatnya? Ya, saya dari Semarang Pak. Semarang. Bapaknya Nadia Maritza. Iya. Nggih, matur nuwun. Silakan Pak, bagaimana persiapan untuk perguruan tingginya ya? Monggo Pak Ahmad Nurani. Ya, baik. Saya jelaskan sedikit saja, nanti untuk detail bisa Bu Anissa yang ada di sini untuk menjelaskan. Jadi untuk yang jenjang SMA, yang pertama kali yang kami prioritaskan adalah konsep diri dulu Bapak di kelas 10. Maka nanti ada beberapa tes yang dilakukan, nanti digawangi oleh Bu Anissa dan tim. Termasuk nanti salah satunya adalah tes potensi akademik. Ya, di situ kami akan atau kita para pendidik nanti juga akan komunikasi dengan orang tua siswa, bisa mengetahui potensi akademik dari siswa. Dan potensi ini penting kita ketahui supaya kalau judulnya kita ingin mengembangkan, kita harus tahu potensinya dulu ya. Nah, bisa jadi ada satu anak potensinya besar tapi karena dia tidak tahu maka pengembangan tidak bisa dikembangkan atau belum dikembangkan. Atau mungkin pengembangannya salah. Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membangkitkan minat. Ya, jadi ada serangkaian kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menggugah atau menginspirasi siswa. Kami adakan seminar-seminar, ada banyak seminar di masa pandemi ini. Biasanya kami mengundang ada beberapa pembicara, baik itu yang dari alumni ataupun dari luar, maksudnya yang profesional. Kemudian setelah itu baru penggalian bakat ya. Jadi minat saja tidak cukup, tapi harus ketahui bakat juga. Nah, bakat ini yang mungkin tidak banyak orang yang bisa tahu bakat dia sejak dari ini ya. Jadi semakin cepat kita ketahui bakat siswa atau anak, itu akan semakin gampang kita untuk mengarahkannya. Nah, ini juga bisa kita ketahui dari awal, dari kelas 10 itu juga ada tes potensi akademik itu sifatnya lebih general sebenarnya. Salah satu juga bakat. Nanti di kelas 11 akan kita pertajam lagi. Nah, kemudian setelah itu nanti ada pertemuan satu persatu seperti konseling ya. Jadi misalnya setelah kita ketahui minatnya apa, kemudian bakatnya seperti apa, atau bisa jadi ada ketidaksesuaian misalnya antara minatnya dengan bakatnya atau yang lain-lainnya. Mungkin juga ada semacam tanda kutip konflik ya antara minat dari siswa dengan orang tua. Ya, biasa kan di Indonesia itu orang tua sangat-sangat mendominasi. Betul. Itu kuliahnya kemana gitu, kamu sini aja masa depan cerah gitu. Atau kalau ya, misalnya orang tuanya dokter pengen anaknya jadi dokter, orang tuanya polisi pengen anaknya jadi polisi, sementara bakat anak sebenarnya bukan di sana. Nah, itu kami berusaha untuk menjadi jembatan. Bukan artinya kami memaksakan juga. Jadi tetap ini kan anak adalah hak dari orang tua, tapi anak juga berhak untuk menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang sudah digariskan, direncanakan oleh Allah. Setiap anak itu kan punya punya bakatnya sendiri masing-masing dan jalan hidupnya sendiri yang berbeda dengan orang tuanya. Nah, ini yang kita atau kami berusaha untuk menjadi jembatan sini supaya konflik itu bisa diminimalisir, masing-masing pihak itu bisa tahu atau pahamlah posisinya atau bisa berdamai gitu Pak. Sehingga apa yang menjadi cita-cita harapan dari anak, dari siswa itu bisa tercapai. Itu yang menjadi tujuan kita bersama gitu Pak. Jadi bisa dikatakan, Bu Anissa, ya, bisa diperjelas atau ditambahkan Bu Anissa? Monggo Bu.
Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku karir departemen. Ya, jadi tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Jadi untuk yang karir planning departemen itu tidak hanya karir saja, tapi meliputi belajar juga. Nah, nanti ada pemetaan berjenjang dari kelas 10, 11 hingga kelas 12. Tadi dimulai dari TPA kelas 10 yang kemudian memetakan bakat minat anak. Setelah itu anak juga di stimulus untuk dapat gitu ya, dapat mengembangkan bakat minatnya sehingga mereka punya potensi di sana, sehingga mereka punya komitmen di sana. Dan tidak hanya itu juga, program-program seperti kerjasama universitas tadi edu fair, terus kemudian kami juga mendatangkan langsung lecture dari dalam maupun luar negeri untuk menginspirasi anak-anak tentang bagaimana itu dunia kampus seperti itu. Jadi mengenalkan karir mereka. Tidak hanya setelah mereka sudah dapat minat bakat, potensi, tapi mereka nanti akan diarahkan profesi mana yang kemudian cocok seperti itu di kelas 11 sehingga kelas 12 sudah siap seperti yang tadi disampaikan Kak Deza, sudah memiliki planning A, B hingga C sehingga mereka ketika sudah memiliki planning yang cukup banyak, mereka bisa memilih gitu, yang terbaik bagi mereka. Seperti itu. Jadi nanti ada beberapa program penunjang di luar daripada pemetaan bakat minat, kemudian penjurusan, ada konseling juga, konseling karir, personal kepada anak-anak, dan ada konsultasi kepada orang tua. Dan masih ada program penunjang yang kemudian itu mengundang expertise dari universitas juga untuk mengenalkan profesi dan juga untuk mengenalkan dunia kampus kepada anak-anak seperti itu. Jadi lingkupnya tidak hanya karir saja, tapi juga belajar, minat bakat juga diperkenalkan di sana. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anissa ini yang sudah sangat ekspor, sudah sangat pengalaman ya di bidang minat bakat siswa, terutama SMA, persiapan untuk kuliah. Dan nanti bisa ditanyakan mungkin secara personal ya, karena kalau dijelaskan di sini, saya yakin tidak akan menjawab. Nah, pertanyaan terakhir ini kepada Dezar nih. Halo, Kak Dezar. Ya, Pak. Ini dari, ya ada pertanyaan, adakah pengalamannya ya, adakah beasiswa di luar negeri? Menurut pengalaman Kak Dezar, silakan. Bagaimana Pak? Bisa Adakah diulang? beasiswa, baik itu full maupun sebagian untuk kuliah di luar negeri? Iya. Oh baik, Pengalaman terima sendiri, kasih silakan. Pak. Oh iya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Saya akan jawab. Kalau beasiswa di luar negeri itu banyak sekali universitas yang mengadakan beasiswa, baik maupun itu dari dalam universitasnya maupun dari pemerintah. Dan mungkin banyak dan sebenarnya itu masih banyak banget akun Instagram yang mungkin anak muda zaman sekarang sudah banyak banget akun Instagram yang menjelaskan tentang universitas yang mengadakan beasiswa di berbagai negara. Contohnya Jepang, Jerman, itu banyak banget informasi tentang beasiswa di luar negeri. Nanti kalau misalkan mau tahu tentang akun Instagramnya bisa kontak aku aja karena banyak banget di situ. Dan nanti tadi sudah dijelaskan oleh Miss Anissa. Jadi nanti bakal ada edu fair atau pameran pendidikan. Nah di situ kita juga menghadirkan universitas dari luar negeri yang dimana rata-rata dari mereka mengadakan program beasiswa juga. Jadi beasiswa itu sangat terbuka bagi murid-murid yang mau melanjutkan pendidikannya ke universitas tersebut. Terima kasih. Baik, jadi bisa disimpulkan bahwa Bapak Ibu, putra-putri, semuanya jangan khawatir. Beasiswa tersedia dimanapun gitu ya. Asal ada kemauan, nanti bisa kontak ke Kak Dezar atau di Instagram juga banyak ya. Dan tentu saja berproses ya, tidak seperti dikatakan tadi seperti masak Indomie ya, sebut merek. Masak aja itu butuh proses ya, apalagi nanti mendapatkan beasiswa. Oke, saya kira ini kita batasi dulu ya pertanyaannya. Kalau kita tanggapi pertanyaan tentu saja banyak sekali, nggak akan habis.
Tapi jangan khawatir, nanti silakan boleh searching di manapun bisa ketemu, nanti bisa tanya ke Humas Semesta ya, atau mungkin punya kenalan atau punya relasi yang di Semesta untuk pertanyaan detailnya ya. Baik, supaya lebih fresh sebelum penutup kita akan mengikuti kuis ya. Kepada Miss Uti sebagai Miss Quiz. Miss Uti, halo. Halo Bapak. Ya, sudah siap Miss Uti? Kami silakan, monggo. Ya, sudah. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sudah ikut serta dalam virtual open house SMA Semesta. Terima kasih sekali yang sudah stay sampai akhir di sini. Jadi untuk sore hari ini, untuk yang terakhir, kita akan mengikuti door prize ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang di sini seperti itu sangat beruntung sekali karena dari SMA Semesta akan memberikan door prize berupa diskon 50% untuk pendaftaran dan uang gedung seperti itu ya. Jadi untuk yang pertama di sini akan Miss Undi adalah untuk 3 orang, masing-masing 3 orang, yaitu untuk 50% uang pendaftaran dan 50% untuk uang gedung seperti itu. Ya. Untuk yang pertama, untuk 50% uang gedung. Ada Muhammad Agra Wahyudi. Apakah ada di sini? Silakan bisa screen capture ketika akan mendaftarkan, bisa silakan diserahkan untuk buktinya ya. Selanjutnya yang kedua, ya. Ada Amanda Felicia, selamat untuk Amanda Felicia, berhak mendapatkan diskon 50% untuk uang pendaftaran. Untuk yang terakhir, ada Zakesha. Selamat untuk yang mendapatkan diskon 50% untuk uang pendaftaran. Untuk yang kedua ada 50% untuk uang gedung ya. Jadi untuk teman-teman yang akan mendaftarkan di bulan Oktober akan mendapatkan diskon 50%. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertama diskon 50% untuk uang gedung? Ya, dari Naira Lihta, selamat untuk Naira Lihta. Silakan bisa screen capture. Selanjutnya untuk yang kedua. Ya, ada Giza. Yang terakhir, siapakah kira-kira yang beruntung mendapatkan diskon 50% untuk uang gedung? Fatan Adreviansyah. Sekali lagi selamat untuk teman-teman 6 orang yang berhasil mendapatkan diskon 50% uang gedung dan uang pendaftaran seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Iya, terima kasih Miss Uti sebagai Miss Quiz. Sekali lagi untuk yang nama-nama tadi terpilih, walaupun mungkin belum sempat screen capture, di sini operator sudah mencatat nama-namanya ya. Nanti silakan segera menghubungi kami untuk nanti akan diberikan hadiahnya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Oke, dengan kuis tadi maka sudah sampailah kita pada acara yang berbahagia ini. Sebelum saya tutup, saya ingatkan di link chat box ada link absensi atau daftar hadir yang nantinya kalaupun ada pertanyaan atau informasi seputar pendaftaran atau beasiswa semesta akan dihubungi ya. Silakan sekali lagi yang belum mengisi link daftar hadir di chat box sudah disampaikan di situ, silakan diisi ya. Sebelum saya tutup, perkenankan saya baca sebuah pantun. Ayo bangun rumah pakai batu bata.
batu bata, belinya di kota Surabaya. Ayo gabung sama kami di Sekolah Semesta. Semoga sukses untuk Indonesia Jaya. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara berikutnya. Dadah. Sejati menunggumu sudah. Kasih musik boleh? Makasih semuanya, dadah. Semoga sehat selalu. Di Balikpapan, di Batam, di Sorong, di Semarang, di Jogja, dimanapun Anda berada ya. Semoga semuanya sehat selalu. Kemana arti rasa satu?